Kia Sonet jelas waktu itu bikin heboh segmen compact SUV 5 seater. Karena kenapa? Bentuknya bagus, fiturnya banyak banget, ada sunroof pula, udah gitu harganya nggak terlalu mahal. Dan sekarang nih, hari ini mendebut di Indonesia versi 7 seaternya. Apa iya masih menarik? Oke, kita langsung fokus aja ke tambahan 2 bangku ini nih. Mungkin banyak juga yang bertanya nih, apa bisa tuh Sonet yang compact banget, kelihatan padat, ditambahin 2 seater lagi? Secara matematika sebenarnya bukan hal yang nggak masuk akal. Karena sebenarnya panjang totalnya Sonet nih masih lebih besar daripada Calya maupun Sigra atau bahkan Runo Triber. Jadi masih logis ketika dimasukin 2 bangku di belakang. Tapi yang jadi permasalahan, bentuknya Sonet nggak biasa. Kalau Sigra, Calya, ya udah mereka belakangnya rata, Triber pun begitu. Tapi kalau ini, aduh, dia cekung seperti ini dan di belakang daripada dibilang 7 seater, saya lebih setuju itu dibilang plus 2. Kenapa? Karena ketika kalian duduk, orang dewasa 170 cm ke atas, udah pasti ruang kepalanya dikit lagi juga mentok. Malah bisa jadi nempel-tempelan tuh sama si kaca belakang. Ditambah lagi ruang kakinya bener-bener sempit, jadi udah seperti jongkok duduk di sebelah situ. Dan yang menjadi masalah lagi adalah pilarnya kan di belakang hampir nggak ada kaca ya. Paling juga cuma segini nih. Kalian duduk di belakang juga cuma bisa ngeliat kayak gini nih. Kecil banget. Apa nggak muntah-muntah tuh kalau orang gede duduk di sebelah situ? Nah karena itu kenapa saya bilang ini lebih cocok dibilang plus tuh, karena mungkin lebih relevan untuk didudukin anak kecil yang nggak muntahan tentunya. Karena kalau yang muntahan juga percuma, sama emaknya juga digendong-gendong juga di baris kedua atau baris pertama kan. Nah terus di samping tambahan 2 kursi itu, apa bedanya sih si Sonet yang 5 seater sama Sonet yang baru ini? Jadi yang pertama, bagasinya dia dipindahin keluar kabin alias di kolong tuh. Yang tadinya ditaruh di dalam dan tertutup rapi. Karena kan ya tahu sendiri ada kursi tambahan tuh 2 biji. Terus sayangnya banget, yang versi 7 seater ini nggak ada satupun varian yang pakai sunroof. Dan terakhir ada perbedaan lagi, yaitu ditambahin blower untuk ngasih angin-angin sejuk ke baris ketiga. Jadi kayak Calya sama Sigra gitu, bukan AC double blower yang bener-bener dingin tapi cuma ngembusin dari baris kedua ke baris ketiga, kayak gitu. Kalau sisanya kurang lebih sama aja. Kalau kalian lihat dari luar nih misalnya, di depan, samping, belakang nggak ada yang berbeda sama sekali. Semuanya proporsional, enak dilihat, khas Sonet dari kemarin yang bikin kita pasti tertarik tiap ngelihatnya. Berkarakter. Mau sampai ke area grill, pelek 16 incinya yang alloy itu juga sama persis. Udah gitu, di depan udah pakai lampu utama LED, ada DRL, ada juga fog lamp yang berasal dari lensa proyektor. Sisanya juga masih sama-sama tuh, spionnya bisa auto retract segala macem. Jadi gak ada yang beda sama varian 5 seaternya. Masuk ke dalam juga sama halnya, nggak ada bedanya tuh. Kita disajikan dengan nuansa interior bermaterial premium leather di setirnya, di joknya, tapi ya tentu aja ini ada di varian tengah sampai atas doang. Dan di bawah-bawahnya tentunya masih pakai fabric. Palang kemudinya juga udah ada kontrol audio segala macam. Instrumen clusternya udah digital, 4,2 inci LCD yang informasinya lengkap banget. Dan sekali lagi ini juga ada di varian tengah sampai ke atas. Kalau di bawahnya belum seperti ini. Nah, terus kita juga dapat head unit 10,25 inci yang gede banget tuh, dan bisa mengoperasikan sistem Android Auto maupun Apple CarPlay. Sebenarnya yang 8 inci untuk di varian tengahnya juga sebenarnya bisa tuh Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi secara ukuran itu ukurannya 8 inci, nggak sebesar yang di varian tinggi. Tapi sebenarnya secara kemampuan juga udah oke banget. Tapi kalau di varian yang paling bawah itu belum ada tuh layar yang secanggih 2 trim di atas. Lanjut, ada lagi remote start engine yang menjadi barang jualannya Sonet juga waktu meluncur kemarin. Itu tersedia juga di varian 7 seater ini, kecuali di varian standar dan varian manual yang di Smart. Terus ada lagi Smart Key, itu juga hanya di beberapa varian atas. Dilanjut lagi ada wireless charging, ada juga cruise control, pokoknya Sonet tetap lengkap seperti kemarin-kemarin. Lanjut, soal mesinnya juga nggak dapat perubahan apa-apa.
Kubikasinya juga masih 1497 cc atau kalau misalnya kita buletin 1500 cc, CVVT, tipe DOHC dengan dual CVVT. Tenaganya menurut catatan pabrik itu sekitar 115 PS di 6.300 rpm dan torsinya 144 Nm di 4.500 rpm. Transmisinya ada dua opsi. Dan ini juga saya mau langsung jelasin, ada 4 varian utama yang dijual untuk varian Sonet 7-seater ini. Yang pertama, Standard 7, itu hanya disediakan dengan opsi transmisi manual 6 percepatan. Yang kedua, Smart 7 itu baru ada transmisi IVT atau Intelligent Variable Transmission, tapi juga disediakan dalam opsi transmisi manual. Naik lagi ke Dynamic 7, itu semuanya disediakan dalam transmisi IVT, dan tentunya di Premier juga begitu, cuman IVT doang. Kira-kira menurut kalian layak nggak nih milih Kia Sonet yang 7-seater? Kalau saya sih kayaknya prefer yang 5-seater aja deh. Kecuali kalau anak Anda nggak tumbuh-tumbuh, nggak apa-apa. Terima kasih telah menonton Otto.com. Jangan lupa buka websitenya juga, baca-baca berita yang lebih lengkap di sana. Informasinya lebih detail, yaitu di www.otto.com. Buka tuh, ntar ada kolom berita, baca lu di situ. Fitur-fiturnya juga banyak, dan ada artikel-artikel tips. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, like, diskusi di bawah nih, biar berkembang dong perspektifnya, oke? Terima kasih.